Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti jejak langkah, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka. Anak-anakku, selamat jumpa di kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Pak Guru diberikan amanah untuk mengajar kalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang posisi strategis Indonesia. Posisi strategis Indonesia tentunya ini adalah sebuah ungkapan untuk memberikan penegasan apakah wilayah Indonesia ini ditinjau dari ilmu geografi, apakah dia strategis atau tidak. Nah, untuk menilai sebuah wilayah strategis atau tidak, sedikit Pak Guru menjelaskan tentang makna atau macam-macam dari posisi itu sendiri. Posisi itu mengandung arti letak suatu wilayah di muka bumi ini. Posisi atau letak ini merupakan salah satu konsep yang harus kita pahami di dalam belajar geografi. Kenapa? Karena di antara sekian konsep konsep geografi, posisi ini adalah merupakan konsep dasar, konsep utama yang harus kita pahami. Ada beberapa konsep yang lain, misalnya letak, jarak, bentuk muka bumi, interaksi antara fenomena fisik dengan fenomena sosial, nilai kegunaan dan lain-lain. Nah, posisi atau letak ini ada tiga macam. Perhatikan slide-nya ini. Ya. Yang pertama adalah astronomis. Astronomis ini didasarkan atas garis lintang, garis bujur. Dan kita bisa mengungkapkan salah satu contoh, misalnya Indonesia antara 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara. Selain misalnya Jepang di sekitar 34 derajat lintang utara. Astronomis ini lebih bersifat tidak berubah, jawaban kita tetap pasti. Letak geografis, letak yang didasarkan atas daerah sekitarnya. Misalnya, misalnya wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di peta ini, letak geografis Indonesia ini di antara dua lautan yang luas. Di antara ini lautan Pasifik dan lautan Hindia. Lautan Pasifik dan lautan Hindia. Atau
jawaban yang lain misalnya di antara daratan ini, daratan yang luas ini, daratan Asia dan daratan Australia. Sehingga kita bisa katakan bahwa letak geografis ini lebih bersifat relatif, tergantung dari sudut pandang seseorang. Jawabannya bermacam-macam, tidak satu jawaban. Kalau orang Eropa, misalnya ketika ditanya oleh orang Indonesia, misalnya, di mana letak Indonesia? Tentunya dia akan menjawab sesuai dengan pandangan mereka, bagaimana terhadap wilayah Indonesia ini. Di mana posisi Indonesia ini di antara daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan letak geologis yang didasarkan atas struktur batuan sekitarnya. Kita pahami bahwa Indonesia ini berada di antara lempengan batuan besar, lempeng Asia, lempeng Australia atau Indo-Australia. Letak geologis ini lebih bersifat mutlak. Jawaban seseorang itu relatif sama. Jadi letak Indonesia secara geologis ini berada di antara terletak di antara lempengan batuan Asia dan lempengan batuan Australia. Dari tiga jenis lokasi atau posisi ini, kita bisa menilai apakah wilayah Indonesia ini strategis atau tidak. Strategis itu mengandung arti menguntungkan atau tidak, memberikan nilai manfaat yang besar bagi penduduknya atau tidak. Kalian bisa berpikir, ketika melihat wilayah Indonesia ini diapit oleh dua lautan yang luas, sementara lautan yang luas ini Allah ciptakan begitu begitu tinggi nilainya terhadap kehidupan manusia, kita bisa mengurai banyak yang bisa diambil manfaatnya bagi manusia di sekitarnya. Kalian bisa berpikir bagaimana fungsi laut, ya, fungsi laut bagi kehidupan manusia. Pak Guru berikan contoh misalnya, laut merupakan media transportasi manusia dari dulu sampai sekarang. Sehingga dengan posisi Indonesia di antara lautan yang luas ini, Indonesia akan banyak dikunjungi oleh banyak negara. Merupakan jalur transportasi dunia yang menghubungkan antara berbagai macam negara. Tentunya mereka bertemu di tempat ini. Kalian bisa menilai begitu strategisnya posisi Indonesia ini. Mungkin kalian pernah mendengar Indonesia memiliki posisi silang menghubungkan dua benua besar dan menghubungkan dua lautan besar. Demikian juga posisi geologis, di mana Indonesia ini berada di antara dua lempeng, akan terjadi begitu banyak dinamika geologis di situ yang mengakibatkan terbentuknya bahan tambang yang ada di sana. Demikian apa yang Pak Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian coba buat semacam deskripsi atau tulisan. Kalian ungkapkan kembali apakah Indonesia ini mempunyai posisi strategis, memiliki posisi strategis dengan alasan-alasan yang sesuai dengan apa yang Pak Guru